Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, saudara dari kelompok A, Mai Fiona Putri, dan teman-temannya, dan saudara Diah Ayu dari kelompok B beserta teman-temannya. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pada malam hari ini secara bersama-sama. Tak lupa salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Munif, BP 021, dan pada acara kali ini saya bertindak sebagai moderator. Selanjutnya terlebih dahulu akan dijelaskan presentasi oleh kelompok B dari Mai Fiona Putri. Kepada Fiona Putri dipersilakan. Maaf, Pak, kelompok B-nya Diah Ayu, bukan Mai Fiona Putri. Oh iya, maaf. Kepada kelompok B, Diah Ayu, kita persilakan menjelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B, dengan beranggotakan saya sendiri Diah Ayu Saputri, BP 004. Kemudian yang kedua Muhammad Nabil dengan BP 032. Yang ketiga, Nurtini Rahmadani dengan BP 002. Dan yang keempat, Anisha Dwi Putri dengan BP 010. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kebudayaan, perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian, dampak negatif di berbagai bidang. Yang pertama, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi, yaitu tantangan pada perkembangan sektor industri di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Yang ketiga, produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaingan. Yang keempat, potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sektor keuangan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena dana ke luar negeri yang tinggi. Kelima, sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal. Keenam, muncul kapasitas di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar. Yang ketujuh, muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Lanjut. Kemudian, dalam bidang ekonomi khususnya, salah satu dampak adanya globalisasi adalah banyaknya perusahaan-perusahaan
yang maju membangun perusahaan di negara berkembang yang kemudian mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan gaji yang lebih rendah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, globalisasi telah membuat hilangnya identitas budaya lokal karena masuknya unsur-unsur asing dari luar negeri yang tidak sesuai dengan norma budaya timur. Sebagaimana contohnya, berciuman di depan umum dalam masyarakat di negara-negara Eropa adalah suatu hal yang wajar. Tapi tidak demikian di negara-negara Arab. Kita menyaksikan terkaget-kagetnya seorang anak boleh memanggil nama orang tuanya tanpa embel-embel sebutan bapak ataupun ibu di negara Eropa. Sebab dalam adat dan budaya timur, cara tersebut kita kategorikan sebagai perilaku lancang dan tidak tahu adat atau tata kramanya. Kemudian dampak negatif globalisasi di dunia pendidikan. Yang pertama, dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Adanya konten-konten yang tidak baik tersebut bila mempengaruhi perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kualitas moral siswa menurun. Remaja zaman sekarang akan menirukan gaya-gaya yang ada di media sosial seperti aplikasi TikTok. Banyaknya konten-konten yang tidak wajar diupload oleh siswa di aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kesenjangan sosial. Yang keempat, terancamnya kemurnian tujuan pendidikan seperti minat baca. Melalui internet, siswa bisa mencari pelajaran di Google. Itu pemicu siswa untuk bermalas-malasan untuk membaca buku dan mengulang materi yang guru berikan. Sekarang, sudah bisa dilihat melalui tugas dan ujian, siswa saat ujian tidak ada yang membaca buku. Mereka akan melihat jawaban ujiannya dari Google. Kemudian dampak negatif globalisasi di bidang lainnya, seperti informasi yang tidak tersaingi. Yang kedua, perilaku konsumtif. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri atau berpikir sempit. Yang keempat, pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk. Yang kelima, gampang terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan hukum budaya atau norma budaya istiadat suatu negara. Yang keenam, penyalahgunaan kemajuan teknologi dan informasi, seperti memakai baju minim atau ketat bagi seorang anak perempuan, akibat tayangan baik di televisi ataupun internet tentang gaya hidup yang glamor, hidup boros, dan kebarat-baratan. Yang ketujuh, memudarnya rasa nasionalisme. Yang ke-8, memudarnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. 9, munculnya kesenjangan ekonomi. 10, memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat. Dan yang terakhir, munculnya benturan budaya. Itulah persentase yang dapat kelompok kami bacakan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Sebentar. Sebelum itu kita lanjut. Oke. Baiklah, kalau kelompok A tidak ada yang menanggapi, Mohon maaf, Rehan, selanjutnya berpendapat bukannya menanggapi, tapi melawan pro dan kontra. Maka presentasikan dulu presentasi dari kelompok A, baru ada tanggapan atau lawan dari tim kontra. Oke, selanjutnya saya mau bilang itu barusan kepada kelompok A dilanjutkan dulu presentasi dan paparannya mengenai dampak globalisasi yang corona.
Kepada kelompok A, Maiviana Putri, dipersilakan memaparkan presentasinya. Baik, boleh dijadikan saya host. Kepada Randy, boleh dijadikan saya host. Udah, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan yang pertama Windy Rahmadani, BP 013, yang kedua Febri Al-Rahmat, BP 017, yang ketiga Maiviana Putri, BP 025, yaitu saya sendiri, yang keempat Tarisa Aprianti, BP 034, yang kelima Yulia, BP 035. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi dan daya saing serta implikasi pada tingkat nasional, lokal, dan individu. Di mana posisi kami di sini yaitu pro terhadap globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah hubungan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui investasi, perdagangan, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain yang menjadikan batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Menurut pendapat lain tentang globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Ada jenis-jenis globalisasi, di mana yang berkembang pesat saat ini, yaitu ada dua jenis globalisasi. Yang pertama, globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian terjadi saat negara-negara bersatu dan membangun kerjasama di bidang perdagangan tanpa melihat batas-batas wilayah. Di mana dampak positif dari globalisasi perekonomian ini, yang pertama yaitu produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu globalisasi ini tidak hanya terjadi pada bidang perekonomian saja, tetapi juga pada kebudayaan. Dengan globalisasi informasi, penyebaran kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia maupun penyebaran kebudayaan kita keluar sangat mudah. Tetapi dalam hal itu, kita harus dapat menyaring kebudayaan yang baik dan
masih sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dari globalisasi dalam pertukaran budaya internasional nasional. Yang kedua, memicu pembaharuan kesenian. Itu mudah melakukan komunikasi seperti yang kita lakukan saat ini. Yang ketiga, cepat dalam berpergian atau mobilitas intoleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri dan negara, mudah memenuhi kebutuhan masing-masing. Di mana kami pro terhadap globalisasi. Kalau dipandang secara positif, menurut kami, globalisasi akan memberikan kesejahteraan antar bangsa dan komunikasi. Menurut kami memberikan dampak keterbukaan yang seluas kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara lain atau melakukan pinjaman terhadap IMF seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto itu menjadikan ketergantungan satu sama lain. Sama halnya seperti teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lain. Dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan yang dimiliki negara tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembacaan, saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada menyetujui tanggapan dan paparan yang dijelaskan oleh kelompok A dan kelompok A, apakah menyetujui paparan yang dijelaskan kelompok B? Jika ada yang mau memberi tanggapan, izin bicara dulu satu-satu supaya tidak bentrok suaranya kepada saya sebagai moderator. Silakan diberi waktu untuk memberi tanggapan. Jika tidak ada yang memberi tanggapan, saya anggap setuju terhadap kelompok A yang pro dan kelompok B yang kontra. Izin, saya ingin memberikan pendapat moderator. Silakan. Aku izin juga, boleh. Tadi yang berbicara duluan Tarisa, tolong mute dulu Nurtini. Iya, Tarisa, saya sebagai moderator. Lanjut, Tarisa. Ya. Maaf ya, sebelumnya saya kurang setuju dengan konspirasi ke kelompok B apabila dia bilang apabila globalisasi dapat memperburuk ekonomi dalam negeri. Sedangkan globalisasi itu dapat memajukan ekonomi karena pesatnya permintaan dari luar maupun dalam negeri. Jadi kita bisa dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentang bukannya membuka banyak perusahaan itu merupakan hal yang bagus untuk menghasilkan lowongan pekerjaan yang banyak dan dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Baiklah, apakah ada yang akan menanggapi Tarisa?
Baiklah, saya izin menanggapi dari pendapat Tarisa. Ya, Nabil, silakan Nabil. Menurut saya, justru dengan adanya dampak globalisasi di bidang ekonomi, justru pihak-pihak luar lebih leluasa untuk membuat pabrik di negeri kita ini. Sepertinya, seperti yang kita lihat saat ini, banyaknya orang-orang Cina yang membuat perusahaan di Indonesia, lalu memperkerjakan rakyat Indonesia sendiri dan menggajinya dengan upah yang cukup rendah. Oleh karena itu, kadang mereka tidak merasa kerja keras mereka kurang dihargai gitu. Soalnya kerja pagi siang malam, tapi gaji yang diberikan tidak sebanding dengan yang mereka lakukan. Jadi masih banyak rakyat Indonesia yang kerja dengan pihak luar, tapi masih kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi itu sama saja seperti menyiksa kita sedikit demi sedikit gitu sebagai rakyat Indonesia sendiri. Sekian. Jadi begitu tanggapan dari Nabil. Apakah Tarisa merasa terpenuhi pertanyaannya dengan jawaban dari Nabil? Kurang Maaf, terpenuhi. sebentar izin berbicara. Di dalam perdebatan tidak ada setuju atau tidaknya, atau ada pertanyaan atau tidaknya, tapi dalam perdebatan hanya ada jika Dian berarti dianggap setuju atas paparan yang dipaparkan oleh kedua belah pihak. Terima kasih, Rehan. Oke, baik, maaf. Terima kasih telah menjelaskan kepada saya yang masih awam ini. Saya kurang setuju karena izin menanggapi ya. Saya kurang setuju karena tidak semua perusahaan itu menerapkan aturan seperti itu, dan kemungkinan perusahaan itu menggaji seseorang mulai dari pendidikannya, cara kerjanya, dan dia berada di jabatan. Nah, itu saja. Izin menambahkan moderator Ya, silakan, Mai. tanggapan terhadap Nabil. Jadi begini, dengan ada globalisasi sekarang, kita tidak perlu lagi untuk kerja ke luar negeri, di perusahaan ke luar negeri. Walaupun perusahaan luar negeri itu banyak membangun perusahaan-perusahaan kecil, dengan globalisasi sekarang ini, kita bisa membuat usaha di dalam negeri kita sendiri untuk mengekspor ke luar negeri. Biar orang yang luar itu membeli kebutuhannya kepada kita dalam negeri. Dengan ada globalisasi sekarang, kita bisa membuat usaha dan kita promosikan ke media sosial, yaitu globalisasi informasi, contohnya. Jadi, setiap orang luar negeri itu yang membeli kepada perusahaan kita atau kepada usaha kita, itu lebih bermanfaat dan bisa menambahkan devisa negara kita. Sekian moderator. Ya, saya ingin menanggapi lagi. Tadi dari kelompok B ada yang mengatakan jika ada dampak negatif dalam bidang internet atau komunikasi, ya, katanya bisa merusak karena ada konten-konten yang dapat itu konten-konten negatif untuk anak-anak di bawah umur. Setahu saya di YouTube itu setiap konten itu akan dibatasi oleh umur mulai dari 18 ke atas, dan tidak semua situs bisa dijangkau oleh sembarangan orang karena di sebagian situs ada yang dikunci oleh pemerintah, dan yang itu pun dibukanya dengan cara-cara tertentu, hanya orang-orang tertentu yang bisa membukanya. Dan atas landasan apa kelompok B mengatakan kalau globalisasi dapat menimbulkan perilaku konsumtif? Sekian dan terima kasih. Izin moderator, saya menanggapi dari
si Mai Fiona. Ya lanjut Nurtini Rahmadani. Katanya kalau kita buka usaha dan ekspor ke luar negeri, contohnya gini, usaha coklat. Di Indonesia banyak pohon-pohon coklat, buah coklat, tapi itu kita cuma menyediakan pohon dan buahnya, tapi nanti kita ngekspor ke luar negeri kan. Setiap kita ngekspor ke luar negeri, kita cuma dapat harga yang rendah. Di luar negeri itu, dia mengolahnya menjadi coklat dan dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Apakah itu setara dengan pendapatan Indonesia dengan luar negeri? Gitu. Terima kasih. Bisa ditambahkan yang lain? Apakah gimana gitu? Saya ingin menambahkan dari Nurtini ya. Ya Nabil silakan. Tadi Mei bilang kalau kemajuan di bisa banyak manfaat bagi Indonesia. Tapi nyatanya seperti yang kita lihat sekarang, kita seperti yang kita lihat orang-orang Indonesia sekarang lebih suka dengan brand dan malah merupakan buatan negara kita sendiri. Itu sama saja dengan menutup usaha kita sendiri. Cara tidak Maaf Nabil, suaranya putus-putus, kurang jelas. Iya, suaranya saja putus-putus. videonya, Saya Nabil. kira tadi jaringan saya. Ternyata emang suaranya putus-putus ya, Tarisa. Ya, jadi gimana? saya saya lanjutkan. Seperti yang dibilang Fiona tadi, saya tidak setuju dengan pendapat Fiona karena faktanya rakyat Indonesia sendiri seperti yang kita lihat sekarang lebih suka membeli atau melihat dan memuji produk dari luar negeri seperti Gucci, Supreme dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia sendiri juga banyak brand dan produk lokal yang tidak kalah bagus dengan itu. Tapi mereka malah karena kemajuan globalisasi di bidang ekonomi dan digital, mereka lebih suka dengan produk luar negeri dan tidak melihat produk dalam negeri. Dan itu sama saja seperti menghancurkan produsen lokal secara tidak langsung. Dan mau tidak mau nanti jika berkelanjutan mereka akan gulung tikar dengan sendirinya karena sepi peminat. Baik, sekian. Izin menanggapi pernyataan Rabil. Maaf ya, Sebentar, tidak Tarisa. semua. Sebentar, Tarisa. Sebentar. Ini nampaknya jalannya debat hanya orangnya itu-itu saja. Takutnya nilai teman-teman yang lain hanya sebatas nilai kelompok saja. Individu tidak ada. Mari kasih kesempatan ke yang lain. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Tarisa tadi Ya, mengenai video-video yang ada di YouTube yang membuat siswa itu jadi terpengaruh video buruknya. Kalau menurut saya betul memang ada ancaman atau pidana bagi penyebar konten video yang ada di YouTube. Tapi kan sebelum video itu diancam atau dipidana gitu kan, videonya itu kan sudah menyebar di media sosial lain, bukan hanya di YouTube, tetapi juga ada seperti di Facebook, di TikTok, ataupun di media sosial lainnya gitu.
Jadi apa namanya tuh, walaupun sudah diancam gitu kan, tapi video itu kan udah ada yang disimpan oleh masyarakat sebagian gitu kan, otomatis masyarakat itu akan menyebar lagi gitu kan video tersebut. Sekian, terima kasih. Saya ingin menambahkan dari Ayu. Tadi seperti yang dibilang Tarisa, bahwa video-video yang berbau negatif itu sudah dibatasi di YouTube dan diblokir oleh pemerintah di situs-situs lain. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, dengan adanya kemajuan globalisasi, itu video-video tersebut masih bisa menyebar. Seperti di YouTube juga sudah ada YouTuber lain yang membuat tutorial-tutorial yang mengajarkan hal-hal buruk tentang itu, seperti menggunakan VPN dan lain-lain untuk membuka situs-situs terblokir dan dibatasi oleh pemerintah. Jadi itu sama saja tidak ada gunanya bagi kita. Baiklah, mohon maaf kepada setiap narasumber. Sebelum berbicara, dimohonkan dulu untuk meminta izin kepada moderator. Izin menanggapi moderator. Sebentar Tarisa, izin memberitahu di dalam debat tidak ada izin mengizin. Celah mencela di sini adalah bukti kalau teman-teman memiliki argumen yang kuat. Terima kasih. Ya sudah, iya, terima kasih. Mohon maaf kepada Nisa Fajardia. Terima kasih sudah mengingatkan. Izin menanggapi. Begini, sebelum kita mengupload foto atau video yang berbau negatif, biasanya pihak Facebook, Instagram, ataupun YouTube akan memberitahu bahwa video atau foto kita itu ada merupakan konten yang negatif, dan itu akan walaupun kita upload hanya beberapa saat aja akan langsung dihapus oleh pihak tersebut. Dan kebanyakan biasanya konten itu akan langsung tidak bisa dibuka pas orang tuh ngupload, langsung langsung yang lain tuh nggak bisa buka, biasanya kayak gitu ya, karena itu selalu dibatasi, selalu ditinjau 24 jam. Ya, Gini, walaupun sudah izin ya, kan sekarang kan era globalisasi kan udah tinggi. Jadi pembuatan aplikasi itu kan bukan cuma Facebook, YouTube, dan Instagram atau TikTok, kan masih memiliki aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak terpantau oleh para pemantaunya gitu untuk hal-hal seperti itu, Tarisa. Dan sekarang juga gimana? Masih banyak gitu orang yang nonton kayak gitu, anak-anak kecil nonton kayak gitu, karena ada aplikasinya. Aplikasi tertentu yang tidak diketahui oleh semua orang gitu, Tarisa. Ada yang mau nambahin, silakan. Selain dari aplikasi tadi yang dibilang Nurtini, hal tersebut juga bisa disebarkan di website-website yang sudah dilindungi oleh penciptanya sendiri. Jadi hal-hal tersebut susah terbaca oleh pihak pemerintah yang khusus bertugas untuk men-take down hal-hal seperti itu. Dan itu disebabkan juga oleh kemajuan globalisasi sendiri. Jadi orang-orang itu sudah mengetahui cara gimana supaya tidak terdeteksi oleh pemerintah sendiri. Gitu. Jadi saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tarisa dan Fiona tadi. Izin menanggapi, jangankan aplikasi itu, sedangkan
aplikasi rahasia negara aja bisa dibobol, apalagi aplikasi yang seperti itu, yang belum mempunyai bintang kelas atas. Dan izin menambahkan. Lanjut, Ya, Tarisa. Lanjut. Silakan dilanjut dulu, Tarisa. Maaf teman-teman, waktunya sepertinya iya, udah iya. over. Kita waktu diperbolehkan oleh Bapak pengampu kita 20 menit ya. Jadi bagaimana? Bisa dilanjut apa berhenti di sini saja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dikatakan oleh Tarisa tadi. Kan apa namanya tuh di YouTube kan ada ditulis diblokir kalau misalkan video-video itu negatif kan. Kalau misalkan sudah tersebar 1 menit ataupun belum dalam 1 menit pun, orang-orang itu pastikan dia merekam. Sebelum diblokir, pastikan dia merekam video itu, atau nanti mereka mengunggah video itu di media sosial lainnya gitu kan. Berarti itu kan sama saja, tidak walaupun diblokir di YouTube, tapi mereka juga menyebarkannya di media-media sosial lainnya gitu kan. Atau aplikasi yang tidak kita ketahui, seperti yang aplikasi yang negatif gitu. Izin menanggapi. Mohon moderator. Sepertinya debat sudah berlangsung 20 menit. Setelah diperhatikan dan disimak secara bersama-sama, perdebatan dimenangkan oleh kelompok B yang kontra karena dalam dampak globalisasi yang kontra lebih banyak, sekitar 70% ketimbang dari yang pro. Sekian, saya mohon maaf untuk yang mau menanggapi karena melewati Saya batas. juga moderator, karena waktunya tidak cukup ya. Iya, mohon maaf ya kepada Karena Mai. waktu tidak cukup dan Jadi data-data waktu yang bagi mendukung kami itu pembicaraan kurang kalian ya. tidak ada. Saya sebagai moderator akan menutup perdebatan pada malam hari ini. Saya sebagai Muhammad Raihan Munir, PP 021. Sebentar. Teman-teman, jika di KMS ke depan ada perdebatan seperti ini, pendapat kalian harus disertai data yang mendukung atau artikel yang mendukung pendapat kalian agar perdebatan atau tema atau tim yang kalian bawa tidak kalah telak nantinya. Terima kasih. Baik, Ibu Anissa. Baik. Terima kasih sarannya Ibu Anissa. Baik. Terima kasih atas sarannya Bu Nisa. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih. Dan lain saat kalau sakit hati kesinggung. Saat waktu debat, tolong waktunya diperpanjang ya, moderator. Bagi penutup